Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita pergi beraktivitas atau pergi ke gereja kita masing-masing untuk melayani dan dilayani, marilah kita terlebih dahulu memuji, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Kita agungkan Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada Bapak leluhur serta Bapak Ibu yang kita banggakan. Kita beri hormat kepada para pemimpin kita, mulai dari yang tertinggi presiden hingga kepala lingkungan, dan Bapak Ibu di bidang legislatif, yudikatif, eksekutif, dan kesehatan. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 30, Yesus Lehon Hatorangan. Kita nyanyikan ayat 4. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami, memberikan nafas kehidupan, memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat beraktivitas. Sebelum kami pergi beraktivitas atau pergi ke rumah-Mu yang kudus untuk beribadah, kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu. Urapi, berkati, ajari dan bimbing kami Tuhan, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti, dapat kami memahami, dan dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, sebagai hamba atau sebagai umat, sebagai jemaat, marilah kita terlebih dahulu kita siapkan hati kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian: Saya tangihon masuaraku ali jahoba molo jauh-jauh ahu, asima roham mida ahu, jala alusi ahu, ido sahatna. Amin. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, Hear my voice when I call, O Lord, be merciful to me and answer me. Thus reading the word of God. Amen. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat, sahabat terkasih, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, apapun jabatan kita, apapun keadaan kita, bagaimanapun penderitaan ataupun permasalahan yang kita hadapi, untuk minggu pagi ini kita diberangkatkan dengan firman Tuhan yang mengatakan,
Saya tangihon ma suaraku wali Jehovah. Dengan adanya firman yang singkat ini, ada kita katakan merupakan permohonan, permintaan. Di mana pada permintaan ini ada 3 hal yang dicetuskan. Yang pertama, permohonan ini dikatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Berarti sebagai umat ciptaan Tuhan kita harus berserah agar apa keluh kesah, agar apa yang kita alami, agar apa yang kita temukan di dalam hidup kita, kita hendaknya berseru kepada Tuhan. Untuk apa? Tentu memohon pertolongan. Dikatakan tadi, kasihanilah aku. Berarti kita ini manusia yang harus dikasihi oleh Tuhan. Memang kasih setia Tuhan selalu ada, selalu dicurahkan, selalu dianugerahkan kepada kita. Setuju tidak setuju atau senang tidak senang, kita harus berkeyakinan, kita harus percaya bahwa Tuhan memberi kasih setianya kepada kita. Yang ketiga, di dalam permohonan ini dikatakan, jawablah aku. Permohonan ini seolah-olah mengatakan respon. Dan memang kita bermohon kepada Tuhan agar apa yang kita mohon itu direspon. Namun kita harus tetap yakin permohonan yang kita sampaikan sudah didengar Tuhan. Untuk menjawab adalah hak prerogatif daripada Tuhan. Tidak ada yang bisa menawar, tidak ada yang bisa memaksa, tetapi kita hanya bermohon dalam doa dengan tulus. Orang Batak mengatakan taniang. Seperti apa yang dikatakan 1 Tesalonik 5 ayat 17 dikatakan, unang masarihamu martangiang, tetaplah berdoa. Ini adalah suatu komunikasi yang intens antara manusia ciptaan Tuhan dengan Allah Bapa di surga. Doa kita yang kita sampaikan, kita mohon tadi, dengarlah seruan yang kusampaikan. Kedua, kasihanilah aku dan jawablah aku. Ketika permohonan pagi ini, Tuhanlah yang mempunyai hak untuk menjawab apa yang kita mohon. Untuk itu, mari kita berserah di dalam Tuhan dalam doa yang tulus dan ikhlas. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas sabdamu untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan mendengar seruan kami. Kiranya Tuhan mengasihi kami. Kiranya Tuhan menjawab doa kami. Untuk itu Tuhan, Tuhanlah yang membimbing, mengajari, mendidik dan memberkati kami hari lepas hari. Bapa surgawi, kami tahu kami manusia lemah yang kadang-kadang diombang-ambingkan keadaan di dunia ini. Tolonglah Tuhan, kuatkan, teguhkan dan kokohkanlah pendirian kami akan kasih setia Tuhan. Bapa di surga, kami bermohon kepadamu, jika ada saudara-saudara kami, sahabat atau famili kami yang hari ini atau dalam keadaan sakit di rumah atau di rumah sakit, tolonglah Tuhan sembuhkan.
dengan bilur-bilur darah-Mu yang kudus. Bapa surgawi, jika ada yang sedang berkabung atau berduka, tolong hiburkanlah Tuhan, agar di balik luka itu datang sukacita. Bapa surgawi, jika ada saudara-saudara kami yang hari ini mengadakan sukacita atau kegiatan ibadah syukur ataupun hajatan untuk bersukacita, tambahkan berkat-Mu Tuhan, agar mereka dapat melakukan sukacita itu dalam pengasihan Tuhan. Bapa surgawi, kami memohon kepada-Mu, jika ada saat ini yang berulang tahun kelahiran atau pernikahan, tambahkanlah rezeki, tambahkan berkat-Mu Tuhan, beri kedamaian sukacita, dan berkatilah kehidupan mereka. Bapa surgawi, kami bermohon kepada-Mu, anak-anak atau cucu-cucu kami yang masih kecil, sempurnakan pertumbuhannya, yang masih sekolah, yang saat ini sedang mengikuti ujian-ujian Tuhan, tolong beri kepintaran, kecerdasan, ketangkasan, sehingga mereka dapat menjawab segala pertanyaan atau ujian yang diberikan kepada mereka, sehingga kelak mereka lulus. Dan jika sudah lulus Tuhan dari perguruan tinggi, berilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapa surgawi, jika ada yang sudah bekerja, tuntun dan disiplinkan diri mereka dan beri manfaat. Jika ada yang sudah umurnya patut berumah tangga, tunjukkanlah jodoh yang sepadan. Dan bagi yang sudah berumah tangga, berikanlah benih-benih pernikahan, sehingga mereka memperoleh anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bapa surgawi, kami rindu negara kesatuan Republik Indonesia atas lindungan-Mu, sehingga tetap damai sejahtera-Mu di dalam mempersiapkan diri untuk pemilihan tahun 2024. Kiranya tetap damai sejahtera daripada Tuhan, sehingga pelaksanaan pemilihan jujur, adil, dan aman. Bapa surgawi, untuk itu para pemimpin, baik itu panitia pemilihan umum, baik itu partai-partai, baik itu calon-calon pemimpin, baik itu masyarakat, tetaplah dalam naungan kasih setia-Mu. Bapa surgawi, kami rakyat Tapanuli yang ada di perantauan, di Wonosobo, dimanapun, bahkan simpatisan Tuhan, ingin pemekaran provinsi, kiranya provinsi Tapanuli terwujud satu, akibatnya kami semakin bersukacita. Untuk itu Tuhanlah menyentuh hati Presiden Republik Indonesia agar segera disahkannya provinsi Tapanuli. Semua pemrakasa, pejuang, panitia yang dahulu, panitia yang sekarang, tolonglah Tuhan, beri damai sejahtera, beri kebijakan, beri kepintaran, beri kerendahan hati untuk memohon kepada pemimpin kami. Kehendak-Mu lah yang jadi. Bapa surgawi, ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Inilah kami yang bermohon Tuhan, kiranya Tuhan mengabulkannya dalam hati dan juga atas kehendak setia Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Horas, jauh, menjua, ahoy, salam kebajikan, namo budaya, Om Swastiastu. Salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Batu Kebosi, Sintua Dr. Marolo Putagal, MPD, Dameria Aritonang, SPD, Opu Evan Ganteng, pada channel YouTube yang sangat sederhana ini.
tetaplah semangat.